Sudah live. Shalom, sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi menyapa teman-teman sekalian melalui siaran live streaming ini. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia oleh karena ditemani oleh sahabat saya, Anonymous Apologet. Ya, kita menyapa Anonymous yang bersedia hadir bersama dengan kita. Halo Anonymous. Shalom. Halo sahabat-sahabat semua, shalom. Ya, Shalom, apa kabar? Semua baik? Semua baik, puji Tuhan. Ada teman-teman kita di kolom komentar yang juga hadir bersama dengan kita pada siang hari ini. Nah, sebagaimana judul dari video ini adalah bahwa hari ini saya, Kanuru dan Anonymous mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, ya. Bung Anonymous bagaimana? Ya, selamat merayakan Idul Adha, Idul Kurban. Terima kasih dan selamat merayakan buat sahabat-sahabat, saudara-saudara Muslim semua yang merayakannya. Terima kasih. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghormati, terutama di hari raya seperti ini kita harus menunjukkan rasa solidaritas kita sebagai warga sebangsa dan setanah air. Jadi sudah patutlah bahwa kita harus saling memberikan ucapan. Entah itu diterima atau tidak, tetapi ya kami berdua sepakat bahwa kita harus saling menghormati, itu yang harus kita pupuk. Bagaimana, Bung? Benar sekali, tepat. Ya, berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha ini adalah sebuah topik yang juga menarik untuk kita bahas, karena setiap tahun Idul Adha itu dirayakan oleh teman-teman Muslim kita, dan kita juga senang ada banyak teman-teman Muslim juga yang mereka juga dalam perayaan ini kadang-kadang mereka juga antar daging mereka berikan kepada kita, dan kita sambut dan ucapkan terima kasih untuk hal itu. Tetapi ada banyak orang juga yang tidak mengerti, tidak memahami apa dan mengapa Idul Adha itu ada. Ya, saya pun punya banyak pendapat, mendengarkan banyak pendapat mengenai hal ini, dan hal inilah yang kita akan ulik pada siang hari ini, ya. Kita akan ulik bersama dengan Bung Anonymous apa itu Idul Adha dan tujuannya apa. Lalu nanti berkaitan dengan itu, karena Idul Adha ini juga sangat kental dengan peristiwa pengorbanan daripada anak Abraham. Nah, ini kan ada kaitannya, ada kaitan dengan siapa yang dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim, dan itu menjadi cikal bakal daripada lahirnya peristiwa Idul Adha itu. Dan ini menjadi satu topik yang kita akan ulik bersama pada siang hari ini. Siapa yang dikorbankan dan untuk apa, itu akan menjadi topik lainnya yang kita akan bahas. Nah, untuk yang pertama ini adalah menurut Anonymous sendiri, selama ini Anonymous memahami atau pernah mendengar tentang Idul Adha itu seperti apa teman-teman Muslim menceritakan. Bolehkah Bung berbagi dengan kita? Iya, yang sering saya dengar ya, secara umum di lingkungan tempat saya, biasanya mereka berkata bahwa Idul Adha ini hari raya kurban, di mana menggambarkan ketaatan dan ketundukan dari Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah, yaitu mengorbankan anaknya, seperti itu. Nah, juga mereka berkata bahwa dari Idul Kurban ini
mereka itu punya makna bahwa mereka membagi membagi hewan kurban ini kepada orang-orang miskin seperti itu, berbagi, bisa dibilang berbagi kasih gitu kepada orang-orang miskin. Jadi dua alasan itu yang sering saya dengar. Ya, tapi nampaknya yang kedua itu ya, yang banyak kali kita dengar teman-teman muslim sering katakan bahwa inilah kesempatan untuk berbagi dengan kaum duafa begitu ya. Iya. Ya, dan saya melihat ini perlu kita sampaikan juga kepada sahabat kita pemirsa di Kanuru bahwa peristiwa Idul Adha ini adalah sebenarnya kita juga dapat lihat di dalam Alkitab begitu ya. Dan bahkan peristiwa ini bermula sebenarnya dari peristiwa di mana ketika Abraham itu diuji ya, kepercayaannya diuji, demikian di dalam Alkitab itu disampaikan begitu. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 22 itu mencatat peristiwa di sana tentang bagaimana Abraham itu mendapatkan sebuah amanat dari Tuhan untuk membawa putranya, anaknya, anak kesayangannya itu, jelas sekali disebutkan bahwa namanya adalah Ishak begitu ya, jelas sekali namanya disebutkan. Tetapi rupa-rupanya hal ini menjadi satu polemik ya, menjadi satu polemik di antara umat Kristiani dan juga umat Muslim. Karena ketika Al-Quran turun, setelah Alkitab begitu lama diimani, diyakini, bahkan dipercayai oleh orang Yahudi sebagai orang-orang yang mengamalkan kitab Taurat Musa, kemudian muncullah kitab Al-Quran yang muncul kemudian memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang sudah diyakini oleh umat Kristen maupun juga oleh umat Yahudi. Nah, seperti yang kita lihat di dalam surat di dalam Al-Quran, surah yang ke-37 ya. Saya akan tampilkan di sini agar teman-teman bisa lihat juga. As-Saffat ya 37. Ya, As-Saffat 37. Ya. Saya akan tampilkan supaya teman-teman bisa lihat juga ya. Nah, di As-Saffat 37 ayat 107 ya. Betul ya? Iya. Sudah kelihatan di screen. Di surat 37 ayat 107 itu dituliskan tentang peristiwa. Kita lihat dari ayat 100 dulu ya. Ayat 100. Ini menuliskan tentang peristiwa di mana Ibrahim mendapatkan sebuah perintah hampir sama dengan yang dicatat di dalam Kejadian 22 ya. Di dalam Kejadian 22 waktu Abraham mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya. Nah, di dalam Al-Quran ini sebagai pengetahuan bagi teman-teman Kristen, di dalam Al-Quran di surat ke-37 ayat 100, disitulah tercatat mengenai amanat dari Tuhan yang disampaikan kepada Ibrahim untuk ia mengorbankan anaknya. Nah, apakah saya baca atau Bung saja baca? Saya ya? Ya, boleh Pak. Oke, Kanuru aja yang baca. Ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Ya, ini saya juga kadang-kadang tidak nyaman ya dengan adanya dalam kurung ini, kadang-kadang itu mempengaruhi maknanya. Oke, untuk ini kita bisa pakai. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ayat 101, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Ya. Di sini tidak ada disebutkan identitas dari seorang anak yang sangat sabar itu ya. Dia hanya disampaikan bahwa anak itu adalah seorang yang sabar. Tetapi namanya tidak diterangkan. Ini adalah tambahan dalam kurung ini mengenai Ismail.
Ya, ini ditambahkan. Jadi ini keterangan yang muncul setelah sekian ratus tahun kitab Taurat mencatat tentang siapa yang dikurbankan oleh Abraham. Kita lanjut ya. Jadi keterangan di ayat 101 bahwa ini berita tentang kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Lalu 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, bersama Ibrahim maksudnya, berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah. Kepadamu insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." Ayat 105. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, kita lihat sampai di ayat 107 ini ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini nanti kita akan lihat korelasi daripada bagian ini dengan apa yang ada di dalam kekristenan. Nah, menjadi fokus diskusi kita pada hari ini bersama dengan Bung Ani Nomos adalah bahwa di dalam ayat itu sangat jelas tidak disebutkan mengenai identitas siapa yang dikurbankan itu. Betul ya? Betul Ani Nomos? Iya, benar sekali. Ya. Dari ayat 100 sampai tadi kita baca ayat ke 107 itu hanya berulang kali berkata anak, 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 dan anak, tapi tidak ada Ismail. Itu hanya tambahan kemudian. Jadi memang tidak ada, hanya tertulis anak, tapi tidak tahu anak siapa ini. Seperti itu. Ya, dan karena keterangan yang tidak begitu lengkap inilah, ini yang menyebabkan polemik berkepanjangan di dalam dunia kekristenan dan dunia Islam itu sendiri terjadi sampai hari ini. Bahkan di dalam pendapat para pemuka Islam sendiri atau scholar Muslim, mereka sendiri juga bahkan banyak yang berselang pendapat mengenai siapa daripada anak yang mau dikorbankan ini ya. Menurut Bung sendiri, apakah pernah mendapatkan catatan atau pernah membaca sesuatu mengenai polemik sendiri di antara Muslim? Iya, seperti yang saya ingat ya, tafsir-tafsir terdahulu malah berkata yang dikurbankan itu Ishak, seperti At-Tabari, Muqatil bin Sulaiman kalau tidak salah, itu malah mereka berkata itu Ishak. Tetapi tafsir-tafsir kemudian, setahu saya seperti Kathir, Ibn Kathir, itu baru berkata Ismail. Jadi tidak ada satu konsensus atau suara bulat di sini, tapi terjadi silang pendapat. Tafsir yang terdahulu oleh orang-orang penafsir yang lebih dulu, lebih awal mengatakan bahwa Ishak lah yang dikurbankan. Bisa dibuka, ada beberapa channel yang sudah membahas itu, misalnya Eva Elias Zulkifli sudah menunjukkan data-data bahwa Ishak yang dikurbankan di dalam tafsir At-Tabari yang sangat dihormati oleh orang Muslim. Ada juga kalau tidak salah saya pernah baca itu Muqatil bin Sulaiman juga kalau tidak salah seperti itu. Jadi yang awal mengatakan bahwa Ishak lah yang dikurbankan, tetapi tafsir-tafsir yang barusan, yang baru-baru kemarin, itu yang mengatakan bahwa Ismail yang dikurbankan seperti Kathir, seperti itu. Jadi tidak ada kesepakatan bersama. Nah, sebenarnya ini juga menjadi satu pertanyaannya, karena kita tahu bersama bahwa selama ini teman-teman Muslim bahkan juga mungkin dalam Al-Quran juga berkata bahwa kehadiran Islam adalah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya.
Bahkan juga dengan tegas dikatakan oleh teman-teman Muslim bahwa kehadiran Islam untuk meluruskan agama-agama terdahulu yang sudah dilihat tidak lagi pada koridor atau kepada jalurnya, ya. Tetapi ketika kita melihat pada ayat yang kita baca tadi, di sini justru menimbulkan polemik, justru tidak ada ketegasan dari sang pemberi wahyu untuk memperjelas apa yang selama ini mungkin kabur, mungkin tidak begitu tegas. Meskipun dalam Iya. Alkitab itu sudah tegas, ya. Nah, Bung sendiri melihat itu bagaimana? Ya, jadi menurut saya begini, saya mau menjelaskan bahwa gini, sudah bukan hal yang yang jarang kita dengar, tetapi kita tuh selalu dan sering mendengar klaim bahwa Islam itu dan Nabi Muhammad adalah datang untuk menyempurnakan, bahkan meluruskan atau bisa dibilang mengoreksi ajaran-ajaran sebelumnya. Apa ajaran-ajaran sebelumnya yang dimaksud? Yang saya tahu pasti yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi kedatangan Islam itu menyempurnakan bahkan juga meluruskan, dan yaitu Nabi Muhammad juga mengoreksi gitu. Nah, ajaran-ajaran sebelumnya itu Nasrani dan Yahudi. Nah, pertanyaannya begini, kita kan melihat dari ayat 100 tadi dalam Quran surah tadi, itu berapa kali muncul kata anak? Kalau tidak salah, kalau kita bisa hitung, coba Pak Kanuru buka ayat yang tadi, Quran surah tadi, dari ayat 100 berapa tadi itu, kita bisa hitung berapa kali kata anak muncul di situ. Kita lihat dari ayat 100, ya. Kita mulai dari ayat 100. Ya. Di ayat 100 tidak ada di sini, ya. Ini ada tanda kurung, tidak ada. Di ayat 100 tidak ada ya kata anak, ya. Ada, okay. Lalu di ayat 101 seorang anak. Satu kali, oke. Ya, seorang anak. Lalu di ayat 102 anak. Tolong bantu hitung, ya. Ya, ini anak itu. Oke, lalu masih di ayat 102, wahai anakku. 3. Halo Bung Kanuru. Iya. Halo Bung Anindemos, masih bersama dengan kita, ya? Masih. Oke, 3, anakku. Lalu ada sudah 3, ya. Oke, kita lihat di ayat 103. Mungkin bisa ditampilkan Pak, itu screen-nya biar teman-teman juga lihat. Oh, tidak kelihatan. Oh, sorry. Oke. Oke. Ya, 100 lanjut. Di 103. Ya, di 103 tidak ada. Jadi dari atas itu dari ayat 100 dan 102 itu sudah 3, ya. Oke, 104 tidak ada. Oh, di 103 ada. Membaringkan anaknya. Ya, berarti ada 4, sudah 4. 105. Oke, tidak ada. 106. Oke, tidak ada. 107. Oke, anak. Jadi ada berarti total 5. 5 atau 6? 6. Ya, 6. Ada ya, 6 kali. Nah, jadi maksudnya saya di sini mau yang saya sampaikan kenapa penting. Jadi ini bukan satu hal yang sepele gitu. Kata anak di sini muncul berulang kali oleh Nabi Muhammad yang dimana membawa ajaran Islam, yang Muslim sendiri percaya bahwa ajaran Islam ini meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, bahkan bisa dibilang mengoreksi yang sebelumnya. Misalnya, kita Nasrani percaya Tritunggal, tapi bagi mereka mau mengoreksi bahwa Tritunggal itu tidak benar, yang benar adalah Tauhid. Oke, itu pemahaman mereka. Berarti itu kan mereka mengoreksi ajaran sebelumnya atau meluruskan. Nah, pertanyaannya dari ayat 100 Quran surah ini sampai ayat 107 ada muncul 6 kali sebutan kata anak yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Nah, tapi kita lihat bahwa Nabi Muhammad tak berani sekalipun
menyebutkan nama anak tersebut sebagai Ismail, tidak secara eksplisit, atau bahkan bisa dibilang memang tidak berani secara terang-terangan gitu loh menyebutkan anak ini Ismail, tapi cuman anak. Padahal kan anak ada dua, Ismail, Ishak. Tapi di sini Muhammad tak berani sekalipun menyebutkan nama anak tersebut sebagai Ismail. Nah, saya berpikir mungkin karena saat itu kan banyak juga alul-alul kitab, maksudnya orang Nasrani dan orang Yahudi yang ada di sekeliling Muhammad pastinya, yang hidup juga berdampingan pastinya, ya kan? Karena memang Kristen dan Yahudi sudah ada sebelumnya. Nah, saya berpikir begini, kenapa dari 6 kali munculnya kata anak dalam ayat-ayat ini, kenapa Muhammad tak berani sekalipun menyebutkan nama anak tersebut secara eksplisit, to the point, langsung Ismail? Kenapa? Saya berpikir bahwa mungkin Nabi agak takut untuk sepertinya kayak kena olok-olok para ahli kitab yang lebih mengetahui akan hal itu, yaitu Ishak. Jadi begini, kan alul kitab Nasrani, Yahudi, mereka sepaham bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Dan Muhammad datang sini, kemudian dari semua ayat-ayat ini hanya berkata anak, tapi tidak berani secara eksplisit mengatakan Ismail. Nah, kenapa tidak berani? Mungkin karena dalam bahasa awam agar lebih enak dimengerti, mungkin seperti ini. Nabi takut kalau berkata Ismail, maka alul-alul kitab orang Nasrani dan Yahudi akan mudah untuk membantah karena mereka lebih tahu. Begitu. Karena mereka lebih tahu. Jadi di sini hanya disebutkan anak. Nah, jadinya ngambang. Ke sekarang ini kita bingung. Sebenarnya anak sini siapa? Karena memang tidak ada pernah dikatakan bahwa ini Ismail. Hanya anak. 6 kali muncul hanya katanya anak. Nah, itu. Kenapa tidak langsung berkata Ismail seperti itu? Ya, itu. Karena alur kita pastinya tahu yang dikurbankan Ishak. Jadi bisa dibantah. Nah, pertanyaannya lagi, kalau memang Nabi itu datang untuk mengoreksi atau meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya, maka seharusnya Muhammad di sini berani untuk mengatakan bahwa, hei kalian alul kitab, Nasrani, Yahudi, kalian berpikir bahwa Ishak yang dikurbankan, saya datang meluruskan kalian. Yang benar adalah Ismail, titik. Nah, itu kan sesuai tujuannya, datang meluruskan, menyempurnakan, mengoreksi, gitu kan. Harusnya kalau memang tujuannya meluruskan, datang menyempurnakan, mengoreksi begitu, harusnya Nabi di sini Muhammad dalam ayat-ayat ini berani eksplisit mengatakan bahwa hei kalian salah, yang benar adalah Ismail. Tapi kenyataannya dari ayat-ayat ini 6 kali muncul hanya anak, dan anak. Nah, jadi bagaimana? Sebenarnya Ismail atau Ishak? Karena Nabi sendiri tidak berani berkata Ismail secara terang-terangan. Padahal kalau memang dia datang untuk meluruskan, mengoreksi, harusnya to the point. Kalian salah, Yahudi, Nasrani, yang benar Ismail. Nah, itu baru sejalan dengan kedatangannya Nabi dan tujuannya Islam ini, yaitu meluruskan yang kekeliruan sebelumnya, yaitu dari Nasrani dan Yahudi. Tapi ternyata tidak demikian. Ini adalah suatu masalah. Akhirnya para penafsir Quran sendiri kayak Tabari, Muqatil bin Sulaiman berbeda pendapat. Mereka mengatakan Ishak, lalu yang kemudian mengatakan Ismail. Lalu mau ikut siapa? Quran sendiri tidak berkata siapapun. Ada silang pendapat di sini. Nah, seperti itu, Pak. Ya, dan oleh karena itu maka polemik berkepanjangan ini sampai hari ini masih terus berlangsung ya antara Kristen dan Islam. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab sebenarnya itu sudah tegas sekali ya, sudah tegas sekali dalam Alkitab bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak ya. Coba kita lihat teman-teman, kita lihat dalam Alkitab. Iya, jadi ini berbeda ya Pak Kanuru ya, berbeda ya. Kalau dalam Alkitab itu eksplisit dan tegas. Yahudi dan Kristen percaya eksplisit dan tegas, ya dan amin Ishak yang dikurbankan. Betul. Tidak ada keraguan sama sekali. Betul. Sama sekali tidak ada keraguan di dalam kekristenan ya. Bahwa bahkan orang Yahudi sendiri pun sampai hari ini meyakini ya,
Karena memang dalam Alkitab apa yang dicatat itu sudah 4.000 tahun ya, lebih duluan ada dari Al-Quran ya, sudah mencatat dengan tegas bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam kejadian Ishak dalam kejadian pasal 22 ya. Di situ dengan jelas, dengan terang namanya disebut ya, disebut oleh firman Tuhan yang datang kepada Abraham. Dan di sini masuk akal kalau kita lihat kalau Ishak itu yang diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Karena apa? Ishak lahir dari Sarah. Ishak lahir dari Sarai, seorang istri yang sah, istri yang mendamba-dambakan kelahiran anak, dan mereka berdoa sehingga kemudian Tuhan menjanjikan kelahiran Ishak. Dan kemudian Ishak lahir di usia tua Abraham. Maka tentu kalau kita lihat posisi Ishak di sini sangat kuat sebagai anak dari istri yang sah. Sementara Ismail itu lahir dari seorang istri yang merupakan pembantu dari Abraham sendiri. Sehingga ini masuk akal sekali kalau memang ini Ishak. Di samping itu tidak ada polemik, tidak ada pertentangan antara orang Kristen dengan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak ada pertentangan mengenai siapa yang dikurbankan ini. Nah, terkait dengan hal ini, menurut Bung sendiri sejauh mana ini bisa menjadi satu pembahasan alot antara baik di antara Kristen dan Islam maupun dengan di dalam Muslim sendiri. Kira-kira korelasinya hal ini kenapa begitu penting, apa yang menjadi signifikan sehingga hal ini menjadi satu pembahasan yang panjang begitu antara Islam dan Kristen. Ya, karena Ishak ini sendiri kan sebagai perjanjian ya. Ya. Nah, perjanjian. Jadi dari sinilah keturunan inilah seperti itu. Beda dengan Ismail yang diusir bersama dengan ibunya seperti itu. Jadi saya juga pernah membaca bahwa katanya Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail juga. Jadi memang saling mempertahankan, Ishak untuk orang Kristen dan Yahudi, Ismail untuk orang Islam. Nah, tapi masalahnya kalau berbicara fakta di Quran, tertulis siapa anak itu. Nah, itu kan udah jelas yang seperti saya paparkan tadi. Tidak ada kepastian. Kalau di Alkitab, orang Kristen, orang Yahudi, ya dan amin, Ishak. Seperti itu. Ya. Jadi pasti dibahas, tidak akan selesai. Karena di dalam mereka sendiri pun, di dalam para penafsir Islam sendiri pun bersilang pendapat. Apalagi mau dibandingkan dengan Kristen, sesama Islam saja, seperti Taubari, Katir, mereka aja bersilang pendapat. Satu bilang Ismail, satu bilang Ishak. Iya. Ya, teman-teman, kalau kita perhatikan juga, ini sebenarnya kita hanya membahas masalah data, kebenaran mengenai siapa dan kebenaran apakah itu Ishak atau Ismail. Tetapi hampir teman-teman Muslim tidak berpikir signifikansi dari kisah ini apa sebenarnya. Ya, saya tidak tahu apakah mereka berpikir sejauh itu, tetapi sudah jelas di dalam kekristenan bahwa peristiwa pengorbanan Ishak ini punya signifikansi yang sangat jelas, tegas untuk tujuan penyelamatan dari Tuhan. Karena kalau kita lihat keseluruhan Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah satu kesatuan. Ada satu benang merah yang menghubungkan. Maka sebenarnya juga dalam kisah pengorbanan Ishak ini tentu juga punya satu signifikansi untuk rencana Allah yang begitu besar, ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, seperti yang kita lihat di ayat 107 ini.
ini menjadi satu pertanyaan dari saya, mungkin dari Bung Anonymous juga, mengenai pengganti dari yang ditebus, dari, kalau katakanlah itu Ismail bagi teman-teman Muslim, dikatakan bahwa pada akhirnya kemudian tidak dikorbankan, tetapi diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Iya. Nah, ini menjadi satu pertanyaannya, kenapa diganti? Ya, kenapa diganti? Lalu, Bung, mungkin sebelum ke situ, Oke. saya mau balik sedikit untuk mengingatkan bahwa kan ini Idul Kurban ini maknanya apa yang tadi saya sudah bilang kan, ada dua yang kadang orang sekeliling di lingkungan kita menjawab. Misalnya mereka menjawab bahwa makna yang benar tentang Idul Kurban ini yang kini mereka rayakan dengan penyembelihan itu demi mempersembahkan daging kurban kepada para miskin. Nah, tapi kalau kita lihat jauh ke belakang sebelum adanya Islam, yaitu Yahudi, Nasrani, orang Kristen, bahkan kita lihat dari kitab Kejadian misalnya ya, pokoknya nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum ada agama Islam, korban bakaran bahkan sejak Adam, Habel, seterusnya, itu kan selalu ditujukan bagi Tuhan sendiri sebagai lambang penebusan dosa lewat darah kurban. Jadi korban seperti ini bukan sekedar kayak pergi bagi ke orang miskin, bukan. Tapi ini korban seperti ini nih, kenapa dibilang besar itu? Kalau buat orang Kristen, korban-korban seperti ini dari dulu tuh punya makna bahwa ini untuk sesuatu yang besar, pengorbanan, tebusan, untuk lambang penebusan dosa lewat darah kurban ini. Jadi itu bukan hal sepele seperti sekedar membagikan, bukan. Begitu, Bung. Iya. Ya, betul. Kalau kita berangkat dari ayat yang kita lihat ya, di dalam Al-Quran sendiri tadi, kita kembali lagi di dalam ayat Al-Quran tadi di As-Saffat surah ke-37 ayat 107 ya. Nah, ini muncul pertanyaan di sini ya. Kenapa anak yang hendak dikurbankan itu pada akhirnya tidak jadi dikurbankan, justru diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Ya betul ya Bung ya? Iya. Sudah tampil di screen? Sudah tampil. Ya. Jadi justru di sini adalah tidak di Ismail, katakan Ismail menurut pendapat teman-teman Muslim. Justru Ismail itu tidak dikurbankan, tetapi diganti dengan sembelihan yang besar. Sampai hari ini juga sebenarnya saya tertarik untuk mendapatkan penjelasan mengenai peristiwa ini. Kenapa sampai Ismail tidak dikurbankan, kemudian diganti dengan seekor sembelihan yang besar itu. Nah, merujuk kepada apa yang Bung sampaikan tadi, dalam kekristenan sudah final, ya, sudah final. Boleh kita masuk ke topik itu, Bung? Boleh. Atau masih ada di seputaran ini? Boleh, langsung. Oke. Dalam kekristenan itu sudah final bahwa bahwa Ishak yang hendak dikurbankan itu toh pada akhirnya ternyata bukan Ishak yang dikorbankan. Makanya sebenarnya kita ini hanya seperti sedang rebutan ikan asin ya, karena toh pada akhirnya tidak ada yang betul juga. Karena baik Ishak dan Ismail pada akhirnya keduanya tidak dipersembahkan. Yang dipersembahkan pada akhirnya adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Kurban yang disediakan oleh Tuhan sendiri itulah yang dikurbankan. Bukan Ismail maupun Ishak, bukan. Seekor sembelihan yang besar inilah yang dikurbankan oleh Abraham atau Ibrahim. Dan kurban ini disediakan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Kalau dalam perspektif Kristen ya. Maka dalam kekristenan,
kita mengenal ada satu istilah yang namanya tipologi, ya. Tipologi. Apa yang kita lihat dalam peristiwa Ibrahim itu adalah sebuah tipologi, sebuah gambaran akan sesuatu yang akan terjadi di masa hadapan. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Yohanes sendiri berkata bahwa inilah dia kurban yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Tuhan itu sendiri. Dan ini penjelasan bagi kita di dalam kekristenan bahwa kurban yang layak dipersembahkan kepada Tuhan adalah kurban yang besar, the great, kurban yang agung. Nah, kurban yang agung itulah yang dipersembahkan oleh Ibrahim. Saya membaca satu catatan ya dalam website Sarapan Biblika, ditulis oleh Fajar Yehuda. Ya Bung, di sini saya akan baca untuk pemirsa sekalian. Kurban seperti apa yang dimasukkan dalam Al-Quran? Slide-nya belum tampil, Bung. Oh, belum tampil ya? Oke. Belum. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan tampilkan kepada teman-teman. Oke, ini dia. Ya, sudah tampil ya. Oke, ini dia. Tulisan yang ditulis oleh Fajar Yehuda di Sarapan Biblika. Teman-teman bisa mengunjungi Sarapan Biblika untuk belajar banyak hal. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab di situs ini. Jadi Fajar Yehuda menulis demikian. Kurban seperti apa yang dimaksud dalam Al-Quran surat ke-37 ayat 107. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and we ransomed him with a great sacrifice. Ya. Jadi kami memberikan dia kurban yang agung. Great sacrifice. Kurban yang agung ini kurban seperti apa? Ini kan sebuah pertanyaan ya. Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan. Lalu tujuan pemberian kurban yang agung ini untuk apa? Kenapa ia harus menggantikan kurban yang harusnya diminta oleh Tuhan, digantikan dengan seekor kurban yang disediakan oleh Tuhan sendiri, dan itu yang harus dipersembahkan. Oke? Dalam bahasa Indonesia, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, berdasarkan surat 37 ayat 107 ditulis bahwa kurban tebusan itu adalah seekor sembelihan yang besar dalam artian agung dan dahsyat. Great, asyim dalam bahasa Arab. Al-Quran jelas melihat aspek spiritual dari kurban tebusan itu, bukannya aspek fisik dari kurban itu. Betul. Ini saya setuju kalimat ini. Bahwa kurban itu, pemberian kurban itu yang kita lihat di sana adalah secara aspek spiritual, bukan aspek secara fisik. Ya. Lalu apa makna kata asyim dalam teologi tauhid Islam? Begitu tulisan dari sahabat kita ini. Asyim is one of the names of God in Islam, meaning great or magnificent or protector. Jadi jelas Al-Quran memang tidak mencatat siapa nama yang dimaksud Ishak Ismail, ataupun hewan apa yang dijadikan kurban tebusan itu. Domba, kambing, sapi tidak disebutkan. Tapi Al-Quran menunjukkan bahwa kurban tebusan itu adalah kurban yang agung, yang identik dengan salah satu nama Allah dalam iman Muslim. Dan 600 tahun sebelum Al-Quran ada, 600 tahun sebelum Al-Quran ada, Isa Al-Masih Yesus telah bersaksi mengenai kurban tebusan agung itu, yaitu dirinya sendiri. Ya, inilah dia korelasi, signifikansi dari peristiwa kurban, di mana Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anaknya sendiri. Pada akhirnya yang layak untuk dikurbankan itu adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan sendiri.
Itulah kurban, itulah satu pelajaran bagi Abraham bahwa yang berkenan di hadapannya, yang layak untuk dipersembahkan adalah kurban yang datang darinya. Karena kurban yang datang darinya adalah kurban yang suci, yang agung, yang mulia. Nah, dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini selaras teman-teman dalam surat 37 ayat 107 tadi, bahwa anak itu ditebus dengan seekor sembelihan yang besar. Dalam Kristen, kurban yang besar itu jelas adalah Tuhan Yesus. Dialah the great sacrifice itu, yang datang untuk menebus bagi banyak orang. Nyawa Al-Masih yang menjadi tebusan bagi banyak orang adalah jawaban atas gambaran peristiwa yang dialami Abraham atau Ibrahim mengenai kurban agung, asyim, yang disediakan Allah untuk menebus nyawa seseorang. Ya, jadi itu tulisan oleh Fajar Yehuda. Ini dengan jelas sekali di sini kita melihat sebuah penjelasan yang mensinkronkan peristiwa kurban yang dilakukan oleh Ibrahim pada zaman itu. Jadi peristiwa kurban itu bukan hanya sekedar menguji iman dari Abraham, ya. Kalau hanya sekedar menguji, untuk apa? Tuhan kita itu maha tahu. Dia maha tahu, dia tahu segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Maka bukan hanya sekedar menguji. Ya, begitu Bung yang saya pelajari dari kisah ini. Nah, menurut Bung sendiri, Bung Aninomas sendiri, bagaimana? Bolehkah bagi pendapat untuk teman-teman? Halo? Halo, mic Bung Aninomas ada bermasalah. Oh, perbaiki lagi mic-nya, Bung. Sudah? Tolong diperbaiki lagi mic-nya. Sudah? Oke. Halo, Bung Aninomas? Masih bersama dengan kita? Halo? Ya, teman-teman, itulah penjelasan yang kami imani sebagai orang Kristen, ya. Itulah penjelasan yang kami imani sebagai orang Kristen, bahwa Alkitab itu mencatat satu peristiwa itu punya korelasi, apalagi yang terjadi di Perjanjian Lama. Dia punya korelasi dengan peristiwa yang terjadi di Perjanjian Baru. Jadi termasuk dalam peristiwa Abraham ketika mempersembahkan Ishak, itu punya korelasi dengan tujuan Allah untuk keselamatan, untuk misi keselamatan. Halo Bung Aninomas, sudah kembali bersama dengan kita? Halo? Halo? Masih bermasalah dengan audio Bung Aninomas. Halo? Maka dengan demikian teman-teman, saya juga sebenarnya sangat berharap dari teman-teman muslim mungkin bisa memberikan jawaban, ya, baik berupa video ataupun komentar, bagaimana penjelasan mengenai peristiwa kurban ini. Apakah peristiwa kurban ini hanya sekedar untuk menguji Abraham, menguji keimanannya? Apakah ini hanya sebuah kesempatan untuk bagi-bagi makanan bagi kaum duafa? Itu juga saya perlukan jawaban dari teman-teman sebagai sebuah referensi berpikir bagi kami. Saya ingin tahu, atau ada penjelasan lain yang mana dari peristiwa ini punya signifikansi untuk tujuan kekekalan. Halo Bung Aninomas. Suara sudah jelas, Pak? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Nah, ya. Tadi ada gangguan memang, ya. Ya. Jadi tadi saya mau berkata bahwa yang Fajar Yehuda tadi menulis seperti itu tuh karena
ada ini ya, sebentar saya cari dulu, ada penafsiran dari Muslim terkait ayat 107 yang sembelihan yang besar itu. Ulama-ulama menafsirkan kata itu, menafsirkan ayat itu sebagai sembelihan yang besar itu ditafsirkan sebagai pemotongan seekor binatang yang tambun, yang gemuk gitu. Nah, jadi itu yang pertanyaannya begini, apakah benar itu sembelihan yang besar itu berarti hewan yang tambun, yang badannya bagus, yang gemuk? Apa benar demikian? Soalnya saya pernah baca bahwa kata yang dipakai di dalam ayat itu adalah al-azim di dalam bahasa Arabnya. Nanti mungkin teman-teman Muslim yang lebih paham, yang ahli Arab, maha guru Arab, teman-teman Muslim Indonesia yang maha guru Arab bisa cross-check sendiri bahwa kata yang dipakai di situ adalah al-azim, yang berarti yang maha agung. Nah, terus sedemikian besar sosok kurban itu sehingga Quran ternyata memakai kata asli yang sama dengan salah satu di antara 99 nama atau asma Allah, yaitu Al-Azim, yang berarti yang maha agung. Nah, apakah pantas nama sebesar ini hanya diartikan untuk satu ekor hewan yang gemuk, hanya sebatas itu, ataukah ini mempunyai makna yang lebih dalam, bukan sebatas hewan fisik badannya, tetapi mempunyai makna yang lebih dalam, karena kata yang dipakai ini salah satu daripada di antara 99 nama atau asma Allah dalam Islam sendiri, yang berarti Al-Azim, yang Maha Agung. Jadi ini mempunyai aspek spiritual yang lebih dalam dibanding sekedar menerjemahkan hewan kurban yang gemuk. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tadi Pak Kanuru jelaskan, ada hubungannya sebenarnya sama penebusan dari nanti kurban yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Begitu, Pak. Iya. Jadi mungkin kita sudah hampir di penghujung dari acara ini, maka sebelum kita mengakhiri ini kita mau buat konklusi dulu ya, sebagai kesimpulan dari diskusi kita hari ini, bahwa di dalam kekristenan itu tegas sekali dengan jelas dikatakan yang dikurbankan itu adalah Ishak, ya, anak dari perempuan yang sah. Betul ya, Bung ya? Iya. Oke. Lalu yang kedua, bahwa tujuan dari peristiwa di mana Abraham ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, itu bukan hanya sekedar untuk menguji iman Abraham, tetapi jauh daripada itu, untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Abraham bahwa yang layak dikurbankan itu adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Dan itu ada kaitannya dengan sejarah penebusan, sejarah keselamatan yang sudah disampaikan dalam kitab Kejadian sampai kepada kitab Nabi Musa. Itu berbicara tentang misi penyelamatan yang Allah sedang kerjakan. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus ketika ia datang. Yohanes berkata di padang gurun ketika ia melihat Tuhan Yesus muncul, dia berkata, inilah anak domba Allah yang dijanjikan Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 29, Pak. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu adalah kurban yang Tuhan sendiri berikan, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Iya, betul. Nah, ini sebuah ketegasan yang kita peroleh di dalam Alkitab, bahwa segala sesuatunya dapat dijelaskan, dapat kita ketahui. Nah, walaupun mungkin teman-teman Islam, teman-teman Muslim, dan ini bisa masih menjadi satu polemik, ya, itu adalah memang mungkin sudah menjadi bagian dari warna-warni yang kita sedang lihat dalam kehidupan beragama. Tetapi pada akhirnya kita perlu mendapatkan jawaban, begitu ya, dari teman-teman Muslim ya. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah mengenai ayat tadi,
di ayat 107, surah 37 ayat 107 itu. Kenapa Ismail diganti? Katakanlah Ismail ini. Yang pertama adalah kenapa tidak ada ketegasan di dalam Al-Quran yang merupakan kitab penyempurna yang mengkoreksi kitab-kitab terdahulu. Kenapa tidak ada ketegasan mengenai nama yang dikurbankan itu? Di sana hanya dikatakan dia adalah anak, tapi tidak disebutkan siapa nama anak itu. Lalu kedua, kenapa anak itu ditebus? Kenapa dia ditebus? Lalu yang ketiga, kenapa ditebus dengan seekor sembelihan yang besar? Apa maksudnya sembelihan yang besar itu? Itu salah satu pertanyaan yang mungkin menjadi bahan diskusi kita ke depannya bagi teman-teman muslim jika ada respon untuk video ini. Nah, sebagai konklusi saya perlu pendapat dari Bung Aninomo sendiri, bagaimana? Ya, jadi mungkin saya rasa konklusi dari Pak Kanuru sudah cukup jelas ya, sudah cukup baik. Jadi yang saya mau ingatkan saja untuk teman-teman muslim renungkan, ini saya tidak mau menuduh atau apa ya, saya hanya mengajak untuk berpikir saja bahwa jika memang Islam adalah agama yang dibawa oleh Muhammad untuk menyempurnakan, untuk meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, maka harusnya ada ketegasan yang tadi Pak Kanuru sudah jelaskan bahwa di dalam ayat 100 sampai 107 dalam Quran surah As-Saffat tadi, harusnya Nabi berani berkata secara eksplisit karena dia adalah Nabi yang datang untuk menyempurnakan atau mengoreksi jika memang Yahudi dan Kristen salah dalam hal pengorbanan bukan Ishak, ya harusnya Ismail, maka seharusnya dalam ayat-ayat itu dia berkata eksplisit seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Maka oleh sebab itu setelah Nabi meninggal, segala macam penafsir, banyak penafsir akhirnya bertentangan satu sama lain dan tidak ada kejelasan sampai saat ini. Dan juga bahwa kurban yang dipakai dengan nama Al-Azim itu bukan sekedar ini ya, bukan sekedar hewan yang tambun gemuk. Itu adalah, kalau dalam iman Kristen itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia datang, kurban yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri untuk menebus dosa dunia. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Belum ada kata terlambat. Selama kalian masih hidup, masih bernafas, sebelum melangkah ke dunia selanjutnya antara surga atau neraka, masih ada kesempatan untuk belajar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu lagi pesan saya bahwa sebelum para muslim kalian senang mengomentari iman Kristen, mencomot-comot ayat, terlebih dahulu cobalah, belajar dulu, bacalah tafsiran-tafsiran Kristen tentang ayat tersebut, pahami dulu latar belakangnya seperti apa, baru dipertanyakan. Jangan kalian seperti maha tahu segalanya, ahli Injil gitu. Tidak bagus, karena kita Kristen pun kalau menemukan ayat-ayat yang dalam tanda kutip membingungkan dalam Quran, kita tidak langsung menafsirkan sendiri, tapi kita lari kepada tafsir-tafsir Islam. Itu baru cara yang bermartabat, cara yang akademis, yang baik. Seperti itu. Baik, demikian saya pikir diskusi kita dengan Anonymous. Teman-teman, silakan berkunjung di channel saudara kita, Bung Anonymous. Bung Anonymous adalah salah seorang apologet Kristen, YouTuber Kristen yang saat ini sedang begitu giat aktif untuk menolong teman-teman Muslim, menerangkan apa yang kurang dipahami dan juga membela keyakinan iman Kristen atas tuduhan-tuduhan tak berdasar selama ini yang dituduhkan kepada Kristen. Nah, Bung Anonymous juga memberikan pembelaan. Selain itu juga ada satu channel juga yang cukup bagus untuk teman-teman bisa kunjungi, adalah channel Inyomanis. Ya, beliau adalah seorang apologet Kristen yang punya pemahaman cukup bagus dan kajian-kajiannya itu adalah sulit dibantahkan. Beberapa videonya sekarang ini sudah begitu viral, di antaranya tentang perbedaan-perbedaan versi Al-Quran. Itu mendapat respon banyak sekali dari para pemuka Islam, karena ternyata juga banyak umat Muslim yang awam juga kaget begitu.
terheran dengan hal itu. Nah, salah satunya Bung Inyo Manis, nanti teman-teman bisa kunjungi beliau, Pak Garatia Peno. Dan selain itu ada Pak Verbum Veritatis, juga memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat tegas, sangat-sangat dapat dipertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Nah, di channel sendiri, di channel kami ini, di channel saya ini, dan kedua channel ini, kami dedikasikan channel ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan, membahas isu-isu seperti hal ini, dan juga tentang kesaksian Kristen. Sebagai kata penutup dari Bung Anonymous, saya persilakan. Kata penutup saya tujukan untuk umat Kristen, bahwa yang tidak pernah saya lupa atau bosan ingatkan adalah ladang sudah menguning, tuayan sudah banyak, tapi pekerja masih sedikit. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mengambil bagian menjadi pekerja. Yaitu pekerja apa? Pekerja pemberitaan Injil. Dimanapun kita berada, kita harus rajin belajar, berdoa agar kita mempunyai pengetahuan, agar Roh Kudus bisa memakai kita dan memampukan kita untuk memberitakan Injil. Dengan begitu, banyak yang akan dituai agar memperoleh keselamatan. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dia adalah korban yang diberikan oleh Tuhan untuk menebus, menghapus dosa kita. Amin. Ya, terima kasih Bung Kanuru. Ada yang tanya channelnya apa? Itu namanya Anonymous Apologet, ya. Anonymous Apologet, nama channel Bung Anonymous. Terima kasih. Ya, mungkin ya, oke. Ya, oke. Nanti bisa dilihat di deskripsi atau mungkin ketik aja ANONYMOUS spasi apologet. Ada video-videonya. Oke. Ya, nanti teman-teman segera langsung subscribe channelnya setelah ini dan saksikan video-video yang dibuat oleh beliau. Terima kasih untuk sahabatku sekalian sudah menyaksikan video ini, dan video ini dapat tersebar luas, itu ada di tangan teman-teman. Saya bergantung, saya berharap kepada Tuhan, oleh pimpinan Tuhan, kepada sahabat sekalian juga yang turut mengambil bagian dari semangat yang kami miliki untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Maka harapan kami, apa yang menjadi peran dari teman-teman adalah sangat penting untuk membagikan video-video yang ada di kedua channel ini, dan juga untuk berdoa bagi saudara-saudara kita umat muslim. Meskipun respon mereka adalah seperti yang kita lihat, kita rasakan selama ini, tetapi tugas kita adalah bukan mengutuk, bukan itu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi mereka, untuk memenangkan mereka. Itu tugas yang kita harus kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Hari Idul Adha untuk sahabat muslim dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.